Bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang sudah punya kabar ya. Nah teman-teman, kembali lagi bersama Bapak Ibu Guru level 4 di hari ini. Assalamualaikum Pak. Nah hari ini teman-teman akan belajar bersama Pak Irwan di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum Pak. Next, Bu Eka. Nah, adapun materi yang akan kita bahas di hari ini adalah hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman sudah belajar tentang kisah Nabi Ayub. Kita belajar tentang hikmah yang ada pada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Namun sebelum kita lanjut ke materi inti, Pak Irwan dan teman-teman semuanya membuat kesepakatan dulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini itu lancar dan tidak ada kendala apapun. Nah, adapun kesepakatannya adalah pertama teman-teman niatkan belajar selain untuk memperoleh ilmu pengetahuan, juga memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amin. kita itu belajar kalau hanya niatnya untuk pengetahuan, rugi kali kita. Jadi kita niatkan juga untuk mendapatkan pahala dari Allah, Masya Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Kita dapat ilmu, juga kita dapat pahala dari Allah. Dan yang kedua kesepakatannya adalah teman-teman Pak Irwan minta menyimak penjelasan Pak Irwan dengan baik dari awal sampai dengan akhir sesi pembelajaran. Artinya Pak Irwan tidak menginginkan teman-teman itu hanya mengikuti Zoom, mengikuti pembelajaran hari ini hanya karena terpaksa, tidak ya, tapi menyimak pembelajaran yang Pak Irwan sampaikan, apapun yang Pak Irwan sampaikan, teman-teman simak gitu. Dan yang ketiga, nah ini nih yang paling penting nih, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan teman-teman mematikan mikrofonnya secara mandiri. Jadi Pak Irwan tidak meminta lagi kepada teman-teman untuk mematikan mikrofonnya, tapi secara mandiri, secara sadar diri, secara tanggung jawab pribadi, silahkan dimatikan mikrofonnya. Dan hanya boleh dihidupkan ketika diminta untuk menghidupkan mikrofonnya oleh guru ya. Oke. Kesepakatan keempat. Nah, ini juga penting, sangat penting. Teman-teman Pak Irwan harapkan menerapkan adab belajar dengan baik, seperti duduknya dengan baik, kemudian mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Irwan nanti ya. Nah, yang terakhir itu Pak Irwan lupa mau menuliskan, yaitu tidak mencoret-coret layar. Nah, Bapak, di sini teman-teman, saya izin ambil kertas dulu ya Pak. Oke, silahkan. Nah, di sini teman-teman tidak izin ambil diizinkan. kertas juga ya Pak. Oke, teman-teman semuanya silahkan mengambil kertas, boleh. Pak, habis pakai kertas ya Pak? Boleh. Terakhir ini nanti nggak ada kayak pertanyaannya, tapi Pak Irwan hanya menginginkan teman-teman itu mencatat poin-poin penting yang Pak Irwan sampaikan. Saya bisa di screenshot Pak. Bapak izin ambil air putih ya. Boleh, di screenshot boleh. Ya, saya screenshot lagi. Oke, selanjutnya next Bu Eka. Nah, ini adalah kelas teman-teman masing-masing dan nama teman masing-masing. Nah, di sini tadi sebelumnya teman-teman sudah menyepakati kesepakatannya. Sekarang Pak Irwan minta teman-teman yang sepakat atau yang mendengarkan kesepakatan tadi, silahkan menceklis di namanya masing-masing. Situ ada namanya tuh. Silahkan Pak Irwan izinkan untuk menceklis. Coret ya Pak? Di checklist tahu kan ya? Itu yang tidak coret ya, tapi di checklist.
sesuai dengan namanya. Nah, seperti Kirom itu benar. Bapak, kakak tak tahu macam Nah, mana Akila caranya. benar. Bapak, Ya, Bapak, saya tak pandai checklist. nggak apa-apa. Bapak, saya tak bisa, Pak. Sudah. Saya tak Oke. bisa, Pak. Saya pakai laptop soalnya. Oke, yang pakai laptop nggak apa-apa. Saya tak Kirom bisa. kenapa dihapus lagi? Saya tak bisa, Bapak tuh tulisin. Ya, pakai hack arrow. Saya tak bisa, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Saya di laptop. Oke. Saya bisa, Pak. Izin. Saya nggak bisa, Pak. Bapak aja yang checklistin, Pak. Ya, Ya, Bapak aja yang boleh. tulisin. Pak Iron aja yang checklistin. Bapak aja yang tulisin. Oh, Bu Eka ya yang Saya di laptop. Mana? Bapak aja yang tulisin, Pak. ya, Pak Iron akan checklistin sebentar ya. Udah. Oh. Allah. Itu Bu Eka yang checklistin tuh. Lah, itu banyak bener dah. Entah tuh amat. Oke. Raka Yang tak sore-sore. bisa. Coret namanya. Raka tak bisa. Kakak sudah checklistin tuh. Kok tidak mencoret kok? Kirom, namanya ada ya namanya yang mencoretnya. Ya, namanya lagi. Saya ada kasih tanda checklist aja, Pak. Banyak kali. Oke, baik teman-teman, Pak Irwan Jangan main, woi. itu namanya berarti sudah sepakat semua ya yang Tarikan. ini ikut Zoom-nya sudah sepakat dengan kesepakatannya. Kalau gitu kita next saja. Nah, tidak silahkan teman-teman matikan lagi mikrofonnya dan tidak mencoret-coret. Oke, next Bu Eka. Masih ada checklistan tadi, Pak. Nah, sebelum belajar teman-teman, seperti biasanya di kelas atau saat bertatap muka, kita akan bermain game dulu. Nah, namun gamenya secara virtual ya. Next, ya. Nah, di sini gamenya adalah mencari perbedaan pada gambar. Nah, di sini ya Pak Iron ada 3 level. Pertama, easy. Easy Bapak, boleh mulutnya, Pak. Pak, boleh daunnya, Pak. Pak, daunnya, Pak. ingat, Pak, dekat perutnya, Pak. Dekat perutnya. Satu-satu. Pak, dekat perutnya, Pak. Telinga. Dekat perutnya, Pak. Telinga. Perutnya, Pak. Telinganya. Perutnya, Pak. Ya, sudah. Semuanya silakan dimatikan mikrofonnya. Yang Pak Iron minta baru menghidupkan mikrofon. Oke. Di daunnya ada, di daun. Pak Raffi, Di daun. matikan mikrofonnya Raffi. Ya, Pak Iron akan minta satu-satu. Silakan. Akila, Di perutnya, Pak. perutnya. Silakan Kalila. Yuk, Kalila di mana kira-kira? Kakinya. Silakan. Pak Iron minta yang mengikuti kesepakatan aja ya. Tahira ada? Silakan Tahira di mana? Ada Tahira. Gazi, mana Gazi? Di telinga, Pak. Telinga. Oke, selanjutnya silakan Hana. Pak. Mulut. Mulut. Oke, kita lihat bersama-sama ya.
Kita lihat bersama-sama. Silakan bekas. Mulut, satu mulut. Yang kedua, telinga. Ketiga, daunnya. Dan keempat, perutnya. Kelima, kaki. Oke, barakallahu fiik kepada teman-teman yang bisa menjawab ya. Next, Bu Eka selanjutnya. Oke, ingat ya, yang Pak Irwan minta nanti yang mengikuti kesepakatan baru Pak Irwan untuk menyebutkan. Nah, itu medium level atau level pertengahan. Silakan Pak Irwan minta kepada Adelio. Ya, kira-kira di mana Adelia perbedaan? Bisa, Adelia? Di mana? Bisa. Ya, sebutkan satu di mana. Atau dicoret boleh, ditandai. Yang gelap warna kuning. Iya, terus silahkan. Akila belum mati ya mikrofonnya, Hana juga belum. Teko dan gelas. Oke, sekarang silahkan Azumi. Di mana Azumi? Di buku. Di buku. Kirom, di mana Kirom? Di topi. Di Marsal, di mana Marsal? Ya, Marsal di mana? Jilbab. Siapa tuh yang jawab? Marsal. Oke, kalau gitu Pak Irwan minta kepada Raihan. Di mana Raihan? Iya, Pak. Ini kok saya selanjutnya silahkan Akila. Di mana Akila? Kucingnya, Pak. Kucingnya. Selanjutnya silahkan Salsa. Dekat gelasnya, Pak. Dekat gelasnya. Oke, kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, buka Bu Eka. Nah, itu ada di apa tuh? Kayak seperti bungkusan kuning. Ada teko, kemudian ada kucing, ada buku, ada kain lap, ada gorden, ada ikan, ada topi, ada buah. Buah itu nggak ada bisa tebak kan karena buah itu ada yang warnanya hijau satu, kalau sebelah kiri kan merah semua. Oke, selanjutnya ini agak sedikit susah karena ini hard level. Nah, itu teman-teman. Ada yang bisa? Silakan Pak Irwan minta kepada Iya. Saya, Pak. Rafa. Di ini, Pak, di dekat di bawahnya kan ada tuh tanda taksi itu kan, Pak, di atasnya bus. Oke. Selanjutnya Kalila. Gambar yang di atas polisi, yang di bawah pemadam kebakaran.
Oke, keren. Selanjutnya siapa lagi? Yuk, angkat tangan. Naila, silakan Naila. Yang di atas ada tikus, yang di bawah ada ular. Oke, keren. Selanjutnya silakan Gazi. Ada meja, Pak, yang di atas, yang di bawah nggak ada. Oke, keren. Selanjutnya Keila. Yang di atas ada burung, yang di bawah ada tikus. Oke, keren. Ardel. Ada lagi? Ya, Ardel, silakan Del. Yang mana Del? Ardel, hidupkan mikrofonnya. Belum hidup tuh. Di atas meja tuh ada ular, dan di bawah ada burung. Oke, keren. Silakan selanjutnya Saki. Di luar ada tulisan taksi, kalau di atasnya ada tulisan mobil. Nah, itu sama berarti sama Rafa ya. Rafa kayak itu juga tadi kan Rafa ya. Silakan lanjut Coba Saki satu lagi. Apa Iron kasih kesempatan lagi? Lagi nggak? Di luar ada nampak kereta, tapi di satunya lagi ada kereta, tapi di bawahnya nggak ada. Oke, keren. Kirom silahkan. Kirom ngangkat tangan tadi itu. Nggak jadi, Pak, udah dijawab Saki. Oke, ada lagi nggak? Kira-kira siapa lagi? Ada. Coba teliti sedikit. Ah, Akila. Ya, Akila, silakan Akila. Akila ya. Bapak, yang dekat itu kan, yang dekat bawah kan ada rumahnya, yang dekat tulisan taksi itu yang atasnya nggak ada rumah, Pak. Oh iya, Pak Iron kayaknya itu nggak nampak juga itu. Oke, keren. Selanjutnya silahkan. Siapa lagi? Tidak, Raka. Raka satu lagi kayaknya. Mana Raka? Nanti ya. Ya, kalau yang di kursi kan nggak ada yang apa nih, bulat-bulat nih. Tak tahu nih, yang kuning emas nih, Pak. Tapi di bawahnya nggak ada. Di atasnya ada. Saya keluar juga nih. Udah masuk lagi nih. Oke, baik teman-teman. Sepertinya jaringan terputus. Ayo Raka, silahkan Raka. Tadi. Jadilah, Pak. Kenapa tak jadi Raka? Nggak jadi. Oke, kalau gitu kita lihat bersama-sama. Benar nggak yang dibilang teman-teman? Ya, baiklah, kita cek secara bersama-sama. Ada yang meja itu nggak ada, yang di bawah nggak ada, yang di atas ada. Meja. Itu sudah tadi berarti. Oke, nah ada polisinya, yang bawah di atas polisi, di bawahnya pemadam kebakaran. Yang kedua ada meja, di bawah tidak ada meja. Dan yang ketiga ada itu di atas itu adalah burung beo ya, yang di bawahnya kelinci. Terus kemudian ada ini di atasnya ular yang ada di dalam kaca. Yang kan yang di bawah ada burung beo yang di dalam sangkar. Kemudian ada ini tuh yang di atas yang diberi makan itu tikus. Nah, yang makanan diberikan adalah keju. Sedangkan yang di bawah ular. Dan yang dipegangnya adalah bulu ayam. Kemudian ada ini yang minum. Silahkan. Kemudian ada ini. Makasih, Pak.
Next BK. Izin minum. Nah itu di atas ada kayak emas itu, yang Izin bawah nggak ada. minum. Oke. Selanjutnya, nah yang dibilang Rafa sama Saki tadi, di atas itu adalah pelang stop bus, di bawah ada taksi. Kemudian ada bus, di atas itu bus atau kereta kata Saki tadi. Dan di bawah ada taksi. Selanjutnya, oh nggak ada. Tadi yang dibilang Akila tadi benar ya, tapi Pak Aaron nggak nampak waktu itu. Keren juga Akila nih berarti. Nih yang bagian di bawah pelang stop bus itu kan nggak ada rumah, yang taksi itu ada rumah. Next BK. Bapak. Ya, Kila. Tadi kan itu rumahnya kan ada satu aja. Tadi juga ada yang belakang tiang dekat tiang busnya kan ada rumah juga, Pak. Iya, keren. Berarti tingkat ketelitian Akila ini keren ya. Oke, barakallahu fiik kepada teman-teman yang bisa menebak, mencari perbedaan gambar. Nah, apa pembelajaran yang bisa dapat diambil dari game tadi itu, teman-teman? Yang pertama itu ya, Pak Aaron sebutkan aja. Yang pertama itu kita dilatih ketelitiannya dalam melihat. Yang kedua, sabar. Nah, jadi mencari itu kan kita harus ada sabarnya. Kalau nggak sabar nanti nggak jumpa dia. Oke, nah jadi itu yang perlu teman-teman terapkan di kesehariannya. Kalau dalam hal apapun itu kita harus teliti juga sabar. Nah, sekarang kita akan lanjut waktunya Pak Irwan menjelaskan materi pembelajaran. Silakan teman-teman mematikan mikrofonnya secara mandiri. Oke. Next, BK. Nah, di pekan sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam melalui video pembelajaran ya kemarin ya. Nah, sekarang kita akan mereview atau Pak Irwan akan sedikit mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam ini agar teman-teman tidak terlupa. Nah, pertama Pak Irwan mau tanya dulu, kira-kira Nabi Ayub ini dia itu orangnya seperti apa? Apakah dia kaya? Apakah dia miskin? Apakah dia apa tuh namanya ya? Ya, apakah dia kaya atau dia miskin gitu? Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Karena tidak suaranya tapi angkat tangannya. Karena akan nanti tunjuk satu. Azumi, silakan Azumi. Kaya. Kaya, oke, checklist untuk Azumi ya. Pertanyaan selanjutnya. Nabi Ayub alaihissalam ini kekayaannya itu apa aja? Ya, siapa yang bisa jawab? Silahkan diangkat tangan. Ya, silahkan Viko Caroko. Apa aja kekayaan Nabi Ayub itu? Banyak anaknya. Keren. Checklist satu aja Viko ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Ya, siapa lagi yang bisa jawab? Omar, silahkan Omar. Hartanya berlimpah. Ya, hartanya berlimpah. Benar, bentuk hartanya itu apa aja? Maksudnya, Pak? Kan hartanya berlimpah. Hartanya itu harta apa aja yang berlimpah gitu? Apa ya? Katanya itu aja sih, Pak. Saya ingatnya cuma harta berlimpah. Oke, keren. Gak apa-apa. Checklist untuk Omar. Viko dah dulu ya, karena dah ya. Silakan. Ada Kalila. Hewan ternak yang banyak. Ya, benar sekali teman-teman. Hewan ternaknya Nabi Ayub ini banyak teman-teman. Oke, checklist untuk Kalila. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa jawab? Ya, Rafa, Raffi. Pak Irwan pilih Rafa saja dulu ya. Oke, Sabar. Rafa. Iya, Pak. Punya ini ternak yang banyak, Pak. Oh, sama berarti sama Kalila. Ya Ternak udah. yang banyak. Mempunyai apa itu namanya? Raffi. Mempunyai apa namanya? Pak, peternakan bukan? Apa sih namanya? Krik. Udah, Pak.
Udah ya. Aduh, lupa aku. Ya, lupa. Nanti kita Pak Iron ingatkan. Oke, selanjutnya. Silakan next, Bu Eka. Kita lihat ya. Nah, ini lebih seperti mind map-nya. Nah, Nabi Ayub ini adalah nabi yang dikaruniai Allah itu kaya raya. Kaya rayanya itu dia memiliki next Bu Eka. Memiliki ternak yang banyak, nah tuh hewan ternak yang banyak, kemudian kebun yang banyak, kemudian dia juga memiliki anak yang banyak. Nah itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Namun teman-teman, meskipun dia, ini satu lagi itu usahanya ya, usaha Nabi Ayub ini lancar. Nah, namun teman-teman, meskipun dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kekayaan yang melimpah, anak yang banyak, anak yang soleh dan solihah yang banyak, namun Nabi Ayub ini tidak sombong, teman-teman. Dia tetap bersyukur kepada Allah dan suka membantu orang yang lagi kesusahan ataupun orang-orang yang lagi membutuhkan bantuan. Nah, itulah Nabi Ayub alaihissalam, teman-teman. Kalau kita lihat orang-orang sekarang kebanyakan ya, nah orang-orang sekarang kan kalau udah kaya itu kan ada juga sebagian yang suka membantu, ada juga yang tidak suka membantu. Nah, tapi Nabi Ayub ini, dia suka membantu orang yang lagi membutuhkan bantuan. Kemudian, Pak Ron punya pertanyaan lagi. Apakah kekayaan Nabi Ayub alaihissalam ini abadi, ataukah kekayaan ini hilang? Silahkan Kirom. Enggak Pak, karena setan menghancurkan semua hartanya. Oke, keren Kirom jawabannya. Oke, sudah melampaui estimasi Pak Iran ternyata jawabannya. Oke, selanjutnya. Next Bu Eka, kita lihat ya. Next kali aja Bu Eka. Nah, dengan kekayaan ini teman-teman, dengan anak yang banyak, nikmat yang banyak telah Allah berikan kepada Nabi Ayub. Nah, makhluk ciptaan Allah yang lain yaitu setan. Nah, setan itu juga makhluk ciptaan Allah ya teman-teman ya, jangan salah. Tapi setan ini merasa iri melihat kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sehingga Nabi Ayub ini menghangus atau membakar semua harta Nabi Ayub alaihissalam, dan ia juga telah membunuh anak Nabi Ayub alaihissalam dengan cara merobohkan rumahnya. Nah, ketika anak-anak Nabi Ayub berada di rumahnya, setan ini merubuhkan rumah Nabi Ayub dan tertimpalah oleh puing-puing bangunan anak Nabi Ayub ini, dan semua anaknya meninggal dunia. Next Bu Eka. Nah, itu adalah ujian yang diberikan Allah. Nah, tadi seperti Pak Iran bilang, semua hartanya habis dan semua anak tercinta meninggal dunia. Dan nah ini sebenarnya Pak Iran mau ajukan pertanyaan tadi nih, cuma sudah keluar ya udah Pak Iran sebutkan aja. Dia Nabi Ayub ini diuji dengan penyakit yang menjijikkan selama 18 tahun. Nah, penyakit menjijikkan ini diberikan atau diujikan kepada Nabi Ayub. Nah, namun teman-teman apa? Bukannya Nabi Ayub ini malah dia marah kepada Allah ataupun dia benci kepada Allah, tidak teman-teman. Meskipun dia hartanya habis, meskipun semua anak tercintanya meninggal dunia, dia diuji dengan penyakit yang menjijikkan selama 18 tahun, Nabi Ayub alaihissalam ini tetap bertakwa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dan bersabar kepada Allah. Nah, itulah seorang nabi yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini dipuji. Allah pun memuji Nabi Ayub ini teman-teman di dalam Al-Quran. Nah, karena kesabaran ini Allah memuji teman, paham ya memuji itu apa? Memuji itu menyanjung Nabi Ayub ini di dalam Al-Quran. Itu dalam Al-Quran surah Shad ayat 44, di mana yang artinya sesungguhnya kami dapati dia Nabi Ayub alaihissalam seorang yang sangat sabar, dialah Ayub sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Rabb-Nya. Nah, itulah Nabi Ayub yang diceritakan Allah atau yang disebutkan Allah
atau dipuji Allah di dalam Al-Quran. Saking dia penyabarnya. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan orang-orang biasa gitu ya. Kalau sudah dia di hartanya habis, semua anak tercintanya meninggal, dia diuji dengan penyakit selama 18 tahun, Pak Irwan nggak yakin orang itu bisa bertahan. Ngamuk, Pak, ngamuk. Pasti dia tuh ngamuk, habis stres, atau juga dia bisa jadi gila karena stres. Nah, tapi Nabi Ayub ini tidak. Dia tetap bertawakal maksudnya, bersyukur dan bersabar kepada Allah. Next, Beka. Nah, karena kesabaran Nabi Ayub ini berbuah atau buah dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam ini, teman-teman, Allah mengembalikan semua kenikmatan yang telah diperoleh Nabi Ayub alaihissalam. Nah, seperti cerita Pak Irwan di pekan sebelumnya, Nabi Ayub ini kan sakit tuh. Sakit di dalam kamar, berbaring di dalam kamar. Setelah beberapa tahun itu, gini teman-teman, Nabi Ayub ini sebenarnya dia tidak mau meminta kepada Allah untuk menyembuhkan dirinya. Dalam artian kata seperti ini teman-teman. Karena dia Nabi Ayub ini, dia itu merasa bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada dia waktu dulu itu tidak sebanding dengan penyakit yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, sehingga dia tuh malu untuk meminta kepada Allah menyembuhkan penyakitnya. Nah, saking malunya itu dia tidak mau meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah aku. Tidak mau dia karena dia malu. Nah, karena itu istrinya memberikan suatu ini ya, istrinya mengingatkan lah gitu. Nabi Ayub, bahasanya seperti ini, Nabi Ayub, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu gitu. Nah, Nabi Ayub bilang seperti ini. Sebenarnya dia malu karena tidak sebanding nikmatnya telah Allah berikan dulu dengan penyakitnya ini. Tapi karena Nabi Ayub ini berpikir juga kan, akhirnya Nabi Ayub ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, kata Nabi Ayub seperti ini, ya Allah, kalau penyakit ini menghambatku untuk beribadah kepadamu, maka sembuhkanlah. Karena memang teman-teman, karena penyakit ini Nabi Ayub ini agak susah untuk beribadah kepada Allah. Nah, karena alasan itu aja Nabi Ayub meminta disembuhkan. Kalau hanya karena alasan lain duniawi tidak. Dia hanya alasannya itu supaya dia memudahkan dia untuk beribadah kepada Allah. Nah, makanya Nabi Ayub ini berdoa, ya Allah, jika penyakit ini membuat dia susah untuk beribadah kepada Allah, maka sembuhkanlah. Nah, maka dari itu Allah mendengar doa Nabi Ayub dan langsung mengabulkannya dan menyuruh Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya di tanah. Nah, itu sudah ada di dalam Quran ya surah Shad. Teman kemarin sudah Pak Aaron sebutkan beberapa surah, beberapa ayat yang terdapat dalam surah Shad. Nah, jadi Nabi Ayub ini menghentakkan kakinya ke tanah dan keluarlah air. Nah, dari air itu Allah meminta kepada Nabi Ayub untuk mandi dan juga meminum air tersebut. Dan qadarullah dan berkat izin Allah, Nabi Ayub alaihissalam itu sembuh dari penyakitnya, dia lebih terlihat muda lagi. Nah, kemudian setelah Nabi Ayub ini sembuh, nah, kemudian kan istrinya Nabi, ya siapa itu? Saki. Ya, siapa ya? Saki ya? Bapak izin minum. Silahkan Saki. Jadi teman-teman, setelah istri Nabi Ayub alaihissalam pulang ke rumah, kan istri Nabi Ayub alaihissalam ini kan bekerja sebagai dia pokoknya istri Nabi Ayub alaihissalam ini bekerja. Setelah dia pulang bekerja, dia melihat suaminya atau Nabi Ayub alaihissalam ini tidak ada di rumah, melainkan seorang laki-laki yang mukanya mirip dengan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, hal itu membuat terheran istri Nabi Ayub alaihissalam dan bertanya kepada laki-laki tersebut. Apa kata istri Nabi Ayub tersebut? Dia belum pernah melihat laki-laki yang mirip atau serupa dengan Nabi Ayub ini sebelumnya. Apakah engkau melihat seorang laki-laki
yang sedang sakit di sini. Nah, itulah kata istri Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub langsung menjawab bahwasanya dialah Ayub alaihissalam yang telah disembuhkan oleh Allah. Nah, jadi itu adalah buah dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Allah telah mengembalikan semua kenikmatannya. Pak, boleh minum. Silahkan, yang minum silahkan. Nah, Allah juga, ya silahkan yang minum silahkan. Nah, Allah juga memberikan hadiah kepada istri Nabi Ayub alaihissalam, teman-teman. Karena kesabaran juga dari istri Nabi Ayub alaihissalam ini, dia telah setia. Allah memberikan hadiah berupa Allah mengembalikan kecantikan istri dari Nabi Ayub alaihissalam. Next, BK. Nah, oleh karena itu Allah juga waktu menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, Allah juga mengaruniai Nabi Ayub ini dan istrinya anak yang banyak. Anaknya kembar, teman-teman, banyak yang kembar. Nah, anaknya soleh dan solehah semua pasti ya. Nah, itu adalah dari buah dari kesabaran dan ketawakalan dari Nabi Ayub alaihissalam. Sekarang kita akan, itu sedikit review teman-teman ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke materi intinya, yaitu tentang hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam ini. Ya, sebelum kita lanjut, Pak Iron mau tanya dulu nih, kira-kira hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam ini? Pak Iron minta teman-teman sebutkan satu saja, yang bisa silahkan angkat tangannya. Yo, silahkan Naila. Kiranya Naila sudah angkat tangan nih. Bersabar. Bersabar. Oke. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa? Oke, Gazi. Silahkan, Gazi. Bersyukur, Pak. Bersyukur. Keren. Ini sudah keluar sebenarnya ya, teman-teman ya. Nah, hikmah pertama itu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai seorang muslim, seorang muslimah, sebagai seorang muslim dan muslimah ya, kita itu harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saat senang, saat bahagia, ketika kaya, ketika sakit, ketika sehat, ketika miskin, kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa, teman-teman? Manusia ini, teman-teman kemarin pas kelas 3 pernah melihat ya video dari Pak Erdi itu yang memperlihatkan bumi ini sekecil mana sih, secuil gitu dari jagat raya ini gitu. Teman-teman sudah nontonkan videonya kemarin tuh? Waktu kelas 3 loh, ingat kan? Masih Nah, ingat, Pak. Kalau kita manusia, bumi aja secuil itu, apalagi kita manusia ya teman-teman ya. Nah, jadi tidak pantaslah kita manusia itu tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan atau Al-Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya hikmah kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam ini adalah, nah itu, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah kepadanya. Seperti tadi, baik saat senang, saat bahagia, ketika kaya, ketika sakit, ketika miskin, ketika sehat, kita itu tetap bersyukur kepada Allah. Nah, sebagai hamba Allah, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Nah, contohnya teman-teman nih, saat senang, misalnya memperoleh nilai bagus, nah, kita bersyukur atau tidak? Bersyukur. Bersyukur, ya. Kita dapat nilai bagus, bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Bersyukur itu bukan dengan ucapan alhamdulillah ya teman-teman. Jangan ucapannya hore, ya itu kurang paten itu. Harusnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus membiasakan hal-hal kecil seperti itu ya teman-teman. Kalau melihat sesuatu yang luar biasa, Masya Allah. Kalau sesuatu yang subhanallah, menyedihkan atau subhanallah. Kalau yang mendapatkan sesuatu yang Kalau apa ya?
Kalau yang menyedihkan Pak, bilang apa Pak? Yang menyedihkan, Nah, bilang aja subhanallah, boleh. ya Itu Allah. kita Subhanallah. berini kalau Gitu sedih, ya. baca ini aja, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Kita baca istighfar, Sebanyak berapa kali, Pak? sebanyak-banyaknya. Jadi Oke. biasakan aja beristighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian ini yang kedua ya teman-teman ya, senantiasa Sebanyak-banyak. utama dengan cara beribadah kepadanya. Selanjutnya hikmah terakhir ini ketiga, Pak Iron ada 3 saja hikmahnya. Nah ini nih yang Pak Iron ceritakan dari awal sampai akhir tadi, selalu bersikap sabar dan tabah atas segala cobaan yang Allah berikan. Baik itu cobaan sakit, cobaan kehilangan orang yang dicintai, cobaan gagal, cobaan bencana, musibah bencana ya, atau cobaan Allahu Akbar. kekayaan, Allahu Akbar. atau cobaan Itu terus. kehilangan harta. Nah, kita harus bersabar. Nah, sabar itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Nah, orang yang sabar itu adalah ciri-ciri orang beriman. Contoh sederhana aja teman-teman. Misalnya teman-teman itu gagal. Misalnya sedang PH ujian penilaian harian. Teman-teman sudah berusaha sekuat semampunya untuk bisa mencapai target KKM sekolah. Namun misalnya nilainya 70, lulus gitu kan. Ternyata teman-teman dapat nilai 68. Nah, itu kan gagal tuh. Tidak lulus tuh. Gagal. Silakan ya, Mbak. Fail. Yang hidup mikrofonnya dimatikan siapa tuh? Oke. Nah, jadi teman-teman tidak lulus kan? Nah, apa yang teman-teman harus lakukan? Apakah harus memberontak? Apakah harus protes? Apakah harus marah-marah? Ya tentunya tidak ya teman-teman ya. Kita harus bersabar. Tapi juga diikuti dengan usaha lagi. Oh ini kita lihat, oh yang salah yang mana? Misalnya ada 10 soal. Kita salahnya nomor 3. Oh kita salah nomor 3. Kita misalnya soalnya tentang berapakah apa tuh? Misalnya berapa tahunkah Nabi Ayub alaihissalam ditimpa musibah, penyakit. Itu Teman-teman jawabnya 16. Misalnya ya. Misalnya itu gambar ya. Nah, jadi teman-teman itu harus sabar. Atau cobaan kehilangan orang yang dicintai, seperti misalnya ya ini sedikit ini ya. Misalnya ada saudara kita yang meninggal dunia. Kita harus bersabar teman-teman. Kita memang boleh sedih, tapi tidak terlalu berlarut-larut. Pak. Ya, silakan. Siapa tuh yang Rangga. Ya, Rangga. Kenapa Rangga? Saya kan punya adik kan, yang namanya Rara kan. Ya. Itu adik saya itu udah meninggal. Sejak lahir itu. Ya, berarti Rangga tetap sabar ya, dan bahwasanya Allah itu lebih menyayangi adiknya Rangga gitu ya. Oke, Rangga. Ya, Pak. Kunci sebenarnya teman-teman, kunci dari orang beriman itu adalah kesabaran ini juga. Salah satunya ini, sabar. Kita memang gampang untuk bilang sabar. Nah, tapi kita harus juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kita. Irwan, Ya, Kiro. kalau kita ada orang meninggal, kita nggak sedih, artinya kita dikira nggak punya hati lah, Pak. Nggak punya perasaan. Ya, tadi kan Pak Iron sudah bilang, kita boleh sedih, tapi tidak terlalu berlarut-larut. Sedih itu sebagai manusia, kita memang ada dikasih perasaan sedih, teman-teman. Tapi jangan berlarut-larut. Kan ada tuh orang, misalnya saudaranya meninggal, nah jadi dia sampai terjungkal-jungkal gitu menangisnya gitu, seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Itu berlebihan itu namanya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi itu boleh, tapi tetap sabar bahwasanya saudara kita ini dipanggil oleh Allah karena Allah lebih sayang kepada Pak Irwan. Ya, silakan siapa tuh ya? Pak Irwan, saya Akila, Pak. Ya, Akila, silakan Akila. Saya kemarin pas saudara saya yang terakhir meninggal, saya nangis, tapi yang pas belum terakhir meninggal, saya belum nangis, Pak.
Yang nggak terakhir meninggal, yang dulu-dulunya, Pak. Karena begini, kalau teman-teman kan umurnya tergantung umur juga. Misalnya umurnya baru 2 tahun kan teman-teman belum paham betul ya, belum mengerti. Nah, jadi kalau sekarang kan sudah punya dikasih Allah perasaan sedihnya juga kan. Kalau umur 2 tahun nggak mungkin kan, karena kita belum ada pikiran di situ gitu. Oke. Baik Saya teman-teman. kalau nggak salah kemarin umurnya itu, Pak. Umurnya kalau nggak salah 6 tahun atau 7 tahun, Pak. Ya, kalau umur 6 tahun itu masih belum bisa inilah berpikir lah seperti itu. Ya, silahkan siapa Terafa ya. Pak, sebenarnya kami ini kembar 3, Pak. Tapi satu lagi dan jadi arwah. Oke, sesungguhnya Apa lapor ini? benar Raffi. Benar, Pak. Tapi hancur, Pak, di dalam perut. Saya minum, saya makan cuma Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, baik teman-teman, selanjutnya buah dari kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam tadi teman-teman lihat kan, bahwasanya setelah sekian lama dia diuji Allah, kemudian Allah memberikan kenikmatan lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam ini, kekayaan lagi, kemudian harta yang banyak lagi, kemudian anak yang banyak lagi. Nah, itu adalah buah dari kesabaran. Kita juga seperti itu teman-teman. Pasti Allah itu memberikan cobaan kepada kita itu. Di akhirnya nanti kita tuh akan dikasih Allah suatu yang lebih besar lagi. Misalnya hari ini kita kehilangan uang 20.000. Insya Allah kalau kita sabar, mungkin saja nanti diganti oleh Allah yang lebih besar. Yang mungkin kita tidak. Bapak, suara Bapak putus-putus, Pak. Iya, Pak, nggak jelas. Ya, Pak, suaranya putus-putus. Kalau di tempat saya enggak, Pak. Yang lain dimatikan mikrofonnya biar suara Pak Irwan nggak putus-putus. Udah dari tadi, Pak, tapi tetap aja putus-putus dengernya. Oke, baik. Selanjutnya next Bu Eka. Ini ada satu ayat yang Pak Irwan dapatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Zumar ayat 10. Nah, apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hisabin bil ghairi ajrahum as-sabiruna yuwaffa innama. Nah, artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan ke pahala mereka tanpa batas. Nah, orang yang bersabar itu diberikan pahala yang tanpa batas oleh Allah, teman-teman. Ini Allah yang bilang di dalam Al-Qur'an ini. Kita harus mengimani, harus percaya ini. Nah, kalau sudah Allah membilangnya di dalam Al-Quran, pasti hal itu benar. Ya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. So, teman-teman boleh cek di surah Az-Zumar ayat 10. Nah, baik teman-teman. Next baik ya. Nah, jadi itulah hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sebenarnya di video sebelumnya Pak Irwan juga sebutkan ya, tapi tidak menjelaskan secara rinci. Nah, pertama Pak Irwan review lagi nih. Pertama tadi apa? Nabi Ayub udah saya kerjakan kan, Pak? Pertama tadi apa, teman-teman? Hikmah yang kita dapat ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam? Sabar. Yang bisa sebutkan. Yang pertama, itu yang sabar saja. Yang pertama, siapa bisa silakan yang angkat tangannya. Yo, siapa? Dulu siapa bisa. Ya, Azumi, silakan Azumi. Kalian silakan matikan mikrofon. Ya, ulang Azumi. Senantiasa beriman kepada Allah. Oke, keren. Yang kedua siapa lagi? Ya, tunjuk angkat tangannya. Ya, Naila, silakan Naila. Selalu sabar. Udah Naila. Oke, tadi sepertinya terpotong ya. Selalu sabar kata Naila. Ada lagi?
Ada lagi yang bisa? Oke, Akila, silakan Akila. Tidak sombong, Pak. Tidak sombong. Selalu bersyukur kepada Allah ya. Yang kedua adalah tadi apa, teman-teman? Senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Oke, keren. Selanjutnya yang ketiga terakhir. Pak Iron sebutkan ya, selalu bersikap sabar dan tabah atas segala cobaan yang Allah berikan. Oke, baik teman-teman. Semoga kita yang sabar seperti sabarnya Nabi Ayub ya teman-teman ya. Kemudian untuk penugasan hari ini, ya next baik ya. Bapak, Nah, itu ini penugasan kali dimasukin ini YouTube silakan nggak? teman-teman membuat komik sekreatif mungkin pada ini dia Agustus 17. masukkan YouTube. Nah, Bapak, ini masuk YouTube temanya nggak, Pak? tentang Pak Irwan Pak Irwan, ini masuk YouTube nggak, Pak? Pak gimana? kenapa? Seperti komik yang itu saya udah kebikin, dah kekirim ke Bapak Irwan. Saya juga udah, Pak. Saya Oke, juga yang udah. sudah keren, yang belum silakan dibuat di aktivitas 17 dan Saya udah dikirimkan ke kerjain ya, kelas. Pak. Saya udah kerjain, Pak Iron Rangga. akan sebutkan, akan buatkan foldernya di classroom ya. teman-teman. Bapak, ini masuk YouTube nggak, Pak? Komiknya terserah atau itu Sesuai dengan judul komik. Bapak, ini dimasukin YouTube nggak, Pak? Pak Irwan. Pak Irwan, ini dimasukin YouTube nggak, Pak? Ya, ini masukin YouTube nanti. Bapak itu berdasar Ya, cerita Ayub atau terserah. silakan raba-rabanya di aktivitas 17-nya. Di sana ada petunjuknya ya. Oke, baik teman-teman, karena waktunya sudah habis. Bapak Kalau boleh gitu- stickman nggak, Pak? Pak Rafa, Stickman aja, Pak. Pak Irwan tuh minta sekreatif mungkin. Jangan salah-salah ya. Oke. Salah-salah ya, nanti Pak Irwan kasih nilainya salah-salah juga nanti. Ya, Pak. Oke. Jangan pula Baik, orang teman-teman. kepala aja. Kalau gitu kita tutup dulu dengan doa penutup majelis secara bersama-sama. Subhanallah. Pak Irwan akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.